Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Nuzul Destian Ramadhani NPM 076, yang kedua Nugraha Dharma Bima Sakti NPM 077, yang ketiga Dian Puji Rahayu NPM 078, dan yang terakhir Kusnul Khotimah NPM 082. Di sini kami akan menjelaskan tentang Permen Desa nomor 11 tahun 2019, yaitu tentang prioritas pembangunan desa. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang bab 1, yaitu tentang ketentuan umum. Pasal 1 ayat 1 menjelaskan tentang desa, di mana desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian ayat 2 yaitu tentang dana desa, di mana dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah, kabupaten atau kota, dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat. Kemudian ayat 3 yaitu kewenangan berdasarkan hak asal-usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. Kemudian ayat 4 yaitu kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Kemudian ayat 5 yaitu tentang musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintahan desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis. Kemudian ayat 6 yaitu tentang perangkat daerah. Perangkat daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian ayat 7, pemerintah pusat yang selanjutnya disebut pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian ayat 8. Pemerintahan desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur pemerintahan desa. Pasal 9. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Ayat 10 yaitu tentang pembangunan desa. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Ayat 11 yaitu pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dalam meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kehidupan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Ayat 12 yaitu tentang anggaran pendapatan belanja negara yang disingkat dengan APBN adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian ayat 13 yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa atau yang disingkat dengan RPJM Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 6 tahun. Kemudian ayat 14 yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut dengan RKP Desa adalah dokumen perencanaan desa untuk periode 1 tahun. Ayat 15 yaitu
Anggaran pendapatan dan belanja desa yang selanjutnya disebut dengan APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa. Ayat 16, prioritas penggunaan dana desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan dana desa. Ayat 17, tipologi desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi desa yang khas serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan desa. Ayat 18, desa mandiri. Desa mandiri adalah desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa dengan ketahanan ekonomi dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Kemudian pasal 1 ayat 19 tentang desa maju. Desa maju adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi serta kemampuan mengelolanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan. Kemudian ayat 20 tentang desa berkembang adalah desa potensial menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup desa, dan menanggulangi kemiskinan. Ayat 21 yaitu desa tertinggal adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat desa, kualitas hidup manusia, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Ayat 22 yaitu desa sangat tertinggal adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial, sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya. Ayat 23, produk unggulan desa dan produk unggulan kawasan perdesaan merupakan upaya membentuk dan memperkuat dan memperluas usaha-usaha ekonomi yang difokuskan pada satu produk unggulan di wilayah desa atau di wilayah antar desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa. Kemudian ayat 24 tentang padat karya tunai adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah atau pendapatan, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Ayat 25, indeks desa, yaitu membangun yang selanjutnya disingkat dengan IDM, adalah indeks komposit yang dibentuk dari indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi desa. Ayat 26, pendampingan desa adalah kegiatan untuk melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat melalui asistensi, pengorganisasian, pengarahan, dan fasilitasi desa. Ayat 27, tenaga pendamping profesional adalah tenaga profesional yang direkrut oleh kementerian yang bertugas mendampingi di tingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi. Ayat 28, menteri. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pembangunan desa dan kawasan perdesaan, pemberdayaan masyarakat desa, percepatan pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi. Kemudian selanjutnya yaitu pasal 2 tentang pengaturan prioritas penggunaan dana desa bertujuan untuk memberi acuan A. Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota dalam pemantauan evaluasi, pendampingan masyarakat desa, pembinaan, dan fasilitasi prioritas penggunaan dana desa. B. Pemerintah daerah kabupaten atau kota
Dalam pemerintah desa, dalam memfasilitasi penyelenggaraan kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa. Dan yang C, pemerintah desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa dalam kegiatan perencanaan pembangunan desa. Selanjutnya, pasal 3, yaitu tentang prioritas penggunaan dana desa disusun berdasarkan prinsip-prinsip. Yang pertama yaitu kebutuhan prioritas, yang kedua keadilan, yang ketiga kewenangan desa, yang keempat fokus, yang kelima partisipatif, yang keenam swakelola, dan yang terakhir berbasis sumber daya desa. Kemudian pasal 4, ruang lingkup peraturan menteri ini meliputi A. Prioritas penggunaan dana desa, B. Penetapan prioritas penggunaan dana desa, C. Publikasi dan pelaporan, D. Peningkatan pelayanan publik. Saya Husnul Khotimah NPM 082 akan melanjutkan presentasi dari Mbak Desti. Bab 2, prioritas penggunaan dana desa. Pasal 5, 1. Penggunaan dana desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. 2. Prioritas penggunaan dana desa, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat desa berupa A. Peningkatan kualitas hidup, B. Peningkatan kesejahteraan, C. Penanggulangan kemiskinan, dan D. Peningkatan pelayanan publik. Pasal 6, 1. Peningkatan kualitas hidup masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf A diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat. 2. Peningkatan kesejahteraan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf B diutamakan untuk A. Membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan, B. Menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan, C. Meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin, dan D. Meningkatkan pendapatan asli desa. 3. Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf C diutamakan untuk A. Membiayai program penanggulangan kemiskinan, B. Melakukan pemutakhiran data kemiskinan, C. Melakukan kegiatan akselerasi ekonomi, keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja, D. Menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat desa yang menganggur, setengah menganggur, dan keluarga miskin, E. Melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis atau stunting. 4. Peningkatan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 huruf D diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial. Kemudian untuk pasal 7, desa yang mendapatkan alokasi afirmasi wajib mempergunakan alokasi afirmasi untuk kegiatan penanggulangan kemiskinan. Pasal 8, 1. Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 meliputi A. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan. 1. Lingkungan pemukiman, 2. Transportasi, 3. Energi, 4. Informasi dan komunikasi, dan 5. Sosial. B. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan, serta peningkatan kualitas. 1. Kesehatan dan gizi masyarakat, 2. Pendidikan dan kebudayaan. C. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat desa meliputi 1. Usaha budidaya pertanian dan atau perikanan untuk ketahanan pangan, 2. Usaha industri kecil dan atau industri rumahan dan pengolahan pasca panen, dan 3. Usaha ekonomi budidaya pertanian dan atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi, dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan atau produk unggulan kawasan pedesaan. D. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk 1. Kesiapsiagaan menghadapi bencana alam, 2. Penanganan bencana alam, dan 3. Pelestarian lingkungan hidup.
E. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk 1. Konflik sosial dan 2. Bencana sosial. 2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa. Kemudian untuk pasal 9, 1. Program sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 2 huruf A meliputi A. Pengembangan produk unggulan desa dan atau produk unggulan kawasan pedesaan. B. Pembangunan dan pengembangan embung dan atau penampungan air kecil lainnya. C. Pembangunan dan pengembangan sarana prasarana olahraga desa. Dan D. Pembentukan dan pengembangan badan usaha milik desa dan atau badan usaha milik desa bersama. 2. Program sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A, huruf B, dan huruf C dapat menjadi layanan usaha yang dikelola oleh badan usaha milik desa atau badan usaha milik desa bersama. 3. Program peningkatan kesejahteraan masyarakat selain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan kewenangan desa dan diputuskan melalui musyawarah desa. Pasal 10. 1. Kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 3 huruf C dilakukan secara swakelola oleh desa dengan mendayagunakan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia di desa. 2. Pendayagunaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara A. Memanfaatkan dana desa untuk bidang pembangunan desa. B. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa melalui pembayaran upah yang dilakukan secara harian atau mingguan. Dan C. Menciptakan lapangan pekerjaan. 3. Pelaksanaan kegiatan padat karya tunai sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak dikerjakan pada saat musim panen. 4. Pendayagunaan sumber daya alam, teknologi tepat guna, inovasi, dan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Untuk pasal 11, 1. Peningkatan pelayanan publik bidang kesehatan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 4 yaitu A. Perbaikan gizi untuk pencegahan kekurangan gizi kronis atau stunting. B. Peningkatan pola hidup bersih dan sehat. Dan C. Pencegahan kematian ibu dan anak. 2. Peningkatan pelayanan publik bidang pendidikan dan kebudayaan di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 4 paling sedikit meliputi A. Penyelenggaraan pendidikan anak usia dini atau PAUD. B. Penanganan anak usia sekolah yang tidak sekolah, putus sekolah karena ketidakmampuan ekonomi. Dan C. Pengembangan kebudayaan desa sesuai dengan kearifan lokal. 3. Peningkatan pelayanan publik bidang sosial di desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 4 yaitu perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan meliputi perempuan, lanjut usia, anak, dan warga masyarakat berkebutuhan khusus. Untuk pasal 12, prioritas penggunaan dana desa untuk program dan kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 sampai dengan pasal 11 tercantum dalam lampiran 1 dan lampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini. Untuk pasal 13, Bupati atau Wali Kota dapat membuat pedoman teknis kegiatan yang didanai dari dana desa dengan mempertimbangkan kebutuhan desa, karakteristik wilayah, dan kearifan lokal desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan bab 3 yaitu penetapan prioritas penggunaan dana desa. Pada pasal 14 ayat pertama yaitu prioritas penggunaan dana desa dilaksanakan mengikuti tentang perencanaan pembangunan desa yang menghasilkan dokumen RKP. Lalu yang kedua,
masa musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, paling lambat dilaksanakan pada bulan Juni tahun anggaran berjalan. Pasal 15 ayat pertama itu penetapan prioritas penggunaan dana desa disusun dengan mempedomani perencanaan pembangunan nasional, provinsi, dan kabupaten kota. Lalu yang kedua, RKP desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan yang pertama, yang A, arahan dan penjelasan tentang pagu indikatif alokasi desa dari pemerintah daerah, kabupaten atau kota. Yang B, program atau kegiatan pembangunan desa yang dibiayai APBD kabupaten atau kota, APBD provinsi atau APBN yang akan dialokasikan ke desa. Lalu pasal 16, desa dalam merencanakan prioritas penggunaan dana desa, bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, mempertimbangkan tipologi desa dan tingkat perkembangan desa. Nah, selanjutnya pemerintah daerah dalam memfasilitasi penggunaan dana desa melalui pendampingan masyarakat desa. Nah, dan untuk memberikan acuan bagi desa dalam menyelenggarakan kewenangan hak usul-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang dibiayai dana desa. Lalu untuk pasal 17 ayat pertama yaitu tipologi desa dan tingkat perkembangan desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 didasarkan pada IDM. Lalu bunyi pasal 2, data IDM sebagaimana dimaksud pada ayat 1 itu digunakan sebagai acuan pemerintah desa untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa. Lalu untuk pasal 18 penetapan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan prosedur perencanaan pembangunan desa yang dilaksanakan berdasarkan kewenangan desa. Lalu yang pasal kedua, kewenangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri dari yang pertama ada kewenangan desa berdasarkan hak asal usul. Nah, ini ada meliputi sistem organisasi masyarakat desa, lalu ada pembinaan kelembagaan masyarakat, terus ada pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah desa, dan pengembangan peran masyarakat desa. Lalu yang kedua ada kewenangan lokal berskala desa. Nah, ini kewenangan ini untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa yang telah dijalankan oleh desa atau itu yang muncul karena perkembangan desa dan prakarsa masyarakat desa. Lalu pasal 19 pada ayat pertama, prioritas penggunaan dana desa wajib dibahas dan disepakati melalui musyawarah. Lalu pasal yang kedua, musyawarah desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu menghasilkan kesepakatan tentang prioritas penggunaan dana desa yang dituangkan dalam berita acara. Yang pasal ketiga yaitu ada berita acara dimaksud pada ayat 2 yaitu menjadi pedoman pemerintah desa dalam penyusunan RKP desa. Lalu selanjutnya bab 4, publikasi dan pelaporan. Ini bagian ke-1 publikasi ini pada pasal 20. Yang pertama, hasil kesepakatan masyarakat desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 yaitu wajib dipublikasikan oleh pemerintah desa di ruang publik, yaitu dapat diakses oleh masyarakat desa. Lalu yang kedua, tata cara dan sarana publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri ini.
Ayat ketiga, publikasi prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu dilakukan secara swakelola dan partisipatif. Lalu pada ayat keempat, dalam hal pemerintah desa tidak mempublikasikan prioritas penggunaan dana desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Ini itu Badan Pemusyawaratan Desa memberikan sanksi administratif berupa teguran lisan dan atau tertulis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu bagian kedua yaitu ada pelaporan. Ini pada pasal 21. Bunyi ayat pertama yaitu Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa kepada Bupati atau Wali Kota. Yang kedua, laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 paling sedikit memuat yang pertama, berita acara hasil kesepakatan tentang prioritas penggunaan dana desa dan daftar prioritas usulan penggunaan dana desa. Lalu pada pasal ketiga bunyinya laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Nah, ini dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan aplikasi daring berbasis elektronik melalui sistem informasi pembangunan desa. Lalu pasal yang keempat, ayat keempat, Bupati atau Wali Kota menyampaikan laporan konsolidasi atau rekapitulasi penetapan prioritas penggunaan dana desa, yaitu disertai dengan soft copy kertas kerja berdasarkan APB desa di setiap desa kepada Menteri CQ atau unit organisasi yang menangani bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Lalu ayat kelima yaitu kepala desa yang tidak melakukan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, ini yaitu dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu lanjut lagi ke pasal 22. Ayat pertama, laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 2, yaitu disusun sesuai dengan format tercantum dalam lampiran 3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan menteri. Ayat kedua, penyusunan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, yaitu difasilitasi oleh tenaga pendamping profesional. Yang ketiga, penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Nah, ini dilakukan paling lambat 3 bulan setelah penetapan prioritas penggunaan dana desa. Ayat keempat, unit organisasi yang menangani bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, yaitu mengolah dan mengevaluasi laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa. Lalu bab 5, pembinaan, pemantauan dan evaluasi. Itu terdiri dari pasal 23. Ayat pertama dijelaskan, Menteri melakukan pembinaan, pemantauan dan evaluasi prioritas penggunaan dana desa secara nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, ayat kedua, Gubernur dan Bupati
Wali kota melakukan pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan dana desa secara berjenjang. Ayat ketiga, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 2, yaitu dapat dilimpahkan kepada perangkat daerah atau camat. Ayat keempat, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat desa, dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lalu ayat kelima, hasil pembinaan, pemantauan, dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 3. Nah, ini dilakukan penilaian oleh perangkat daerah yang berwenang dan disampaikan kepada bupati dan menteri melalui sistem pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dian Pujrahayu, NPM 078, akan melanjutkan presentasi dari kelompok 5. Bab 6 membahas tentang partisipasi masyarakat. Pasal 24 ayat 1, masyarakat berhak berpartisipasi dalam penyusunan prioritas penggunaan dana desa. Ayat 2, partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan dengan cara menyampaikan pengaduan masalah, penetapan prioritas penggunaan dana desa, melakukan pendampingan desa dalam menetapkan prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau melakukan publikasi penerapan prioritas penggunaan dana desa. Ayat 3, pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf A dapat dilakukan melalui A. Badan Permusyawaratan Desa dan B. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID pada Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi dengan alamat pengaduan tercantum dalam lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisah dari peraturan menteri ini. Ayat 4, penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dapat diselesaikan dengan cara A. Musyawarah yang difasilitasi oleh Badan Permusyawaratan Desa, dan B. Berjenjang mulai dari pemerintah desa, pemerintah daerah kabupaten kota, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah. Ayat 5, penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada bab 7, mengatur tentang ketentuan peralihan. Pasal 25, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, A. Semua ketentuan mengenai program dan kegiatan bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang bersumber dari dana desa berpedoman pada ketentuan dalam peraturan menteri ini. Dan B. Tata kelola keuangan pelaksanaan prioritas penggunaan dana desa berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan desa. Pada bab 8 mengatur tentang ketentuan penutup. Pasal 26, pada saat peraturan menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2019, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 1448 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 27, peraturan menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 2 September 2019. Mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Banyak salahnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.